apakah penghuni surga hanya berjumlah 144.000 saja? Kalau demikian kenyataannya, saya dan saudara tidak akan tercover di dalamnya, tidak akan mungkin ada di dalamnya. Kenapa? Karena jumlah orang percaya tidak akan mungkin hanya 144.000 saja. Padahal kita tahu orang percaya itu dari pertama sampai terakhir, atau dari awal sejarah dunia ini sampai akhir sejarah dunia ini, saya kira tidak bisa hanya dibatasi oleh 144.000 saja. Lalu kenapa Alkitab justru berbicara seperti itu? Khususnya dalam kitab Wahyu, saya membaca Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Lalu dilanjutkan di ayat yang kelima, dan suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan dari suku Ruben 12.000, Gad 12.000, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seakan-akan sudah ada pembatasan 144.000, dalam artian di dalam bagian ini tiap suku Israel hanya terhitung 12.000. Lalu selebihnya kemana? Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa kitab Wahyu ini adalah mayoritas atau sebagian besarnya adalah berbentuk apokaliptik. Tulisannya itu berbentuk apokaliptik. Artinya apa? Apokaliptik suka memakai simbol dan gambar. Ya. Khususnya dalam membahas soal angka-angka, sudah jelas model tulisan apokaliptik. Angka itu bagi dia adalah simbol yang menggambarkan sesuatu. Nah, 144.000 itu adalah angka yang kalau kita lanjutkan pembacaan selanjutnya tadi adalah 12.000 kali 12. Sekali lagi, 12.000 kali 12 suku Israel. Nah, kenapa hanya segitu? Nah, angka 12 itu adalah angka yang utuh, sempurna dari angka-angka yang dipergunakan oleh kitab Wahyu. Jadi secara umum kitab Wahyu ini memuat angka-angka, dan angka-angka itu bermakna simbolis. Ya, sekali lagi, bermakna simbolis. Tidak bisa diartikan secara harafiah. Tidak bisa diartikan secara hurufiah. 144.000 saja penghuni surga. Ya nggak mungkin lah. Berapa sih jumlah orang percaya dari segala zaman dan tempat? Saya kira tidak bisa hanya dibatasi oleh 144.000 saja. Nah, ini berkaitan dengan apa? Yohanes sang penulis kitab Wahyu itu memakai simbol itu. Artinya 144.000 itu kalau diuraikan 12.000 kali 12. Nah, itu yang 12 itu pun bisa dibagi jadi diurai jadi 3 kali 4, 12. Ya, kali 10 kali 10 kali 10. Jadi 10 kali 10 kali 10 itu 1.000. Nah, 12 itu 3 kali 4. 3 itu angkanya Allah, 4 itu angkanya manusia. 10 itu adalah keutuhan, kesempurnaan atau keseluruhan. Jadi 144.000 itu menandakan adalah seluruh jumlah orang percaya dari awal sampai akhir. Dari permulaan sampai terakhir. Ya.
dari segala zaman, dari segala tempat, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jumlahnya itu adalah jumlah yang utuh. 144.000 itu menyimbolkan keutuhan seluruh jumlah orang percaya. Jadi hati-hati membaca kitab Wahyu harus dengan caranya membaca sebuah tulisan apokaliptik yang di dalamnya suka memakai simbol dan gambar. Jadi jangan ragu, saudara. Jangan berkata bahwa kalau begitu saya harus berlomba supaya saya bisa masuk dalam angka 144.000 itu. Nggak akan mungkin. Ya, kalau kita berlomba, kita melakukan berbagai macam usaha supaya kita masuk di dalamnya, tidak akan mungkin. Kalau batasannya hanya 144.000 saja. Ya, Anda dan saya tidak akan tercover di dalamnya itu. Nah, ini sekali lagi ini simbol seluruh orang percaya segala zaman dan segala tempat. Nah, itu dikondisikan di dalam bagian ini 144.000 ya. Jadi bukan hanya keturunan Israel pun ya, memang ada keturunan Israel, tapi seluruh orang percaya di seluruh dunia, di seluruh tempat, dan juga di segala zaman. Artinya tidak terbatas, tapi itu adalah sebuah jumlah yang utuh dari seluruh umat Allah yang menikmati surga bersama dengan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah apakah saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda tercover di dalamnya. Kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Anda salah satu di dalamnya, dalam jumlah yang utuh itu. Tuhan memberkati.